Perubahan kurikulum tahun 2025. Semoga bisa membantu memahami perubahan kurikulum di tahun pelajaran 2025 ke 2026. Selamat datang di sesi kupas tuntas kita yang khusus buat Anda nih. Hari ini kita bakal selami perubahan kurikulum pendidikan terbaru di Indonesia. Udah ada di depan kita nih 2 dokumen penting. Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 sama penggantinya, Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025. Misi kita, ya bedah aja perbedaan kuncinya. Apa sih yang paling penting, yang paling menarik buat Anda tahu? Oke, kita bongkar yuk. Kita mulai dari fondasinya dulu kali ya, kerangka dasar kurikulum. Nah, apa yang beda di situ? Oke, yang menarik nih, di Permendikdasmen 13 tahun 2025, itu ada tambahan komponen baru. Jadi, selain landasan sosiologis, filosofis, psikopedagogis yang udah ada ya, sekarang itu ditambah pendekatan pembelajaran mendalam. Ini masuk sebagai bagian dari kerangka dasar. Jadi, ini kayaknya gantiin poin karakteristik pembelajaran di aturan yang lama. Pendekatan pembelajaran mendalam ya, kedengarannya penting nih. Ini bukan cuma ganti istilah aja kan? Maksudnya gimana tuh pendekatannya? Apa lebih ke biar siswa nggak cuma hafal tapi beneran paham dan bisa pakai ilmunya gitu? Nah, tepat sekali. Fokusnya emang ke sana. Biar pemahaman konsepnya lebih utuh. Terus siswa juga mampu menerapkan ilmunya, ngembangin kompetensi kayak mikir kritis, kolaborasi. Jadi bukan sekedar ngapalin fakta aja, ini jadi kayak fondasi cara belajar mengajar yang baru gitu deh. Oke, jadi penekanannya di kedalaman pemahaman ya. Sip. Terus kalau struktur jenjang pendidikannya sendiri gimana? Ada penyesuaian juga nggak? Ada sih, tapi lebih ke penyesuaian redaksional kayaknya. Struktur buat taman kanak-kanak luar biasa itu nggak disebut eksplisit lagi di nomor 13 yang baru ini. Terus ada tambahan nyebutin madrasah buat jenjang pendidikan luar biasa. Jadi SDLB, SMPLB, SMALB itu disebut setara sama sekolah umum. Ya lebih ke penyeragaman istilah aja sih. Oke, jadi itu lebih ke urusan administrasi ya, biar rapi. Nah, kita geser ke yang lebih kerasa nih di kegiatan belajar sehari-hari. Kokurikuler. Dulu kan identik banget sama P5 ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu. Sekarang gimana? Nah, ini nih yang berubah lumayan signifikan. Kalau di aturan baru, yang nomor 13 2025, kokurikuler itu nggak lagi wajib minimal bentuknya P5. Bentuknya jadi lebih fleksibel. Bisa berupa misalnya pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu, atau gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, bisa juga cara lain yang relevan menurut sekolah. Wah, menarik tuh. Jadi nggak harus P5 melulu ya? Iya, kompetensi yang dituju juga geser. Dulu kan 6 dimensi P5 tuh. Nah, sekarang acuannya ke 8 dimensi profil lulusan atau DPL. Ini sesuai sama Permendikdasmen nomor 10 tahun 2025. Oke, jadi ada fleksibilitas bentuk kegiatannya, terus acuannya juga ganti dari P5 ke DPL. Apakah ini maksudnya 6 dimensi P5 itu dirasa kurang atau gimana ya? Ada penjelasan nggak di balik peralihan ke 8 DPL ini? Dokumennya sih nggak nyebutin alasan perbandingan secara eksplisit ya. Tapi peralihan ke 8 DPL sama bentuk kegiatan yang lebih fleksibel ini bisa jadi ya upaya buat memperluas cakupan kompetensi lulusan. Sekaligus ngasih ruang lebih buat sekolah, ngerancang program yang lebih pas sama visi dan konteks mereka sendiri. Mungkin termasuk fokus baru kayak anak Indonesia hebat itu tadi. Terus soal tema kokurikuler, dulu kan ditentuin pusat tuh. Betul, dulu kan tema P5 itu ditetapkan sama pejabat tinggi ya. Nah sekarang, tema itu dikembangkan sendiri oleh satuan pendidikan. Jadi sekolah yang nentuin. Tujuannya sih biar lebih relevan ya, lebih nyambung sama konteks sosial budaya lokal, sama kebutuhan siswa di sekolah itu sendiri. Nah, ini dia. Otonomi lebih besar buat sekolah ya berarti. Baik buat bentuk kegiatannya maupun milih temanya. Oke, trennya jelas nih. Sekarang, kita ke ekstrakurikuler. Ini juga rame nih, khususnya soal pramuka. Gimana statusnya sekarang? Nah, ini poin penting juga. Peraturan baru yang nomor 13 2025 itu negasin kalau satuan pendidikan dasar dan menengah itu wajib paling nggak menyediain layanan ekskul kepramukaan atau kepanduan lainnya. Oh, jadi wajib disediakan sekolah ya? Iya, wajib disediakan. Ini beda sama aturan sebelumnya, yang partisipasi muridnya kan sukarela.
dan kewajiban sekolah buat nyediainnya itu nggak sekuat ini penekanannya. Jadi setelah sempat agak longgar, sekarang ditekanin lagi ya kewajiban penyediaannya. Kenapa ya kira-kira? Apa ada kaitannya sama penguatan karakter tertentu gitu? Ada disebut di dokumennya? Bisa jadi sih interpretasinya ke arah sana. Penekanan kembali kewajiban penyediaan pramuka atau kepanduan ini ya bisa dilihat sebagai langkah buat memperkuat wadah pembinaan karakter kebangsaan, nilai-nilai tertentu, sejalanlah sama semangat pembentukan profil lulusan yang diharapkan itu. Oke, make sense. Nah, ini nih bagian yang paling futuristik mungkin ya. Ada mata pelajaran baru. Betul sekali. Ada pasal sisipan, pasal 32A di Permendikdasmen 13 2025. Ini ngenalin mata pelajaran pilihan baru, coding dan kecerdasan artifisial atau AI. Rencananya bakal diselenggarain bertahap, mulai tahun ajaran 2025-2026. Ini untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah. Wow, coding sama AI masuk kurikulum, bahkan bisa dipilih dari SD SMP. Gila, ini langkah adaptif banget sama zaman digital ya. Ini beneran tambahan pilihan aja atau ada mata pelajaran lain yang jadi kegeser gitu ruangnya? Di dokumen disebutnya sebagai mata pelajaran pilihan dan diselenggarakannya bertahap. Jadi sifatnya nambah opsi aja buat sekolah dan siswa yang emang minat dan siap. Bukan menggantikan mapel wajib yang udah ada secara langsung. Implementasinya pasti pelan-pelan. Baik. Jadi kalau dirangkum buat Anda nih ya, ada pergeseran fokus ke pembelajaran mendalam, terus ada penyesuaian kecil di struktur, kokurikuler jadi lebih fleksibel, nggak harus P5, acuannya 8 DPL, terus sekolah juga lebih bebas nentuin tema kokurikuler, lalu kewajiban sekolah buat menyediakan ekskul pramuka ditekenin lagi, dan yang terakhir muncul mapel pilihan baru, yaitu coding dan AI. Lumayan banyak ya perubahannya. Iya, lumayan. Secara keseluruhan sih, perubahan ini bisa dibaca sebagai upaya terus-menerus ya, buat nyelarasin kurikulum sama kebutuhan zaman. Ada fokus ke pemahaman mendalam, ke karakter kayak anak Indonesia hebat itu, terus ke literasi digital lewat coding dan AI. Tapi di saat yang sama, tetap ngasih ruang buat konteks lokal dan menguatkan lagi elemen kayak kepramukaan gitu. Sintesis yang bagus tuh. Jadi adaptasi ke depan sambil tetap jaga beberapa akar tradisi ya. Nah, kehadiran coding dan AI ini langsung bikin mikir nih. Pasti, ini langsung munculin satu hal penting buat Anda renungkan juga. Dengan masuknya coding dan AI sebagai pilihan bahkan dari jenjang dasar, ini nanti bakal ngebentuk bukan cuma keterampilan masa depan aja loh, tapi mungkin juga bakal mengubah definisi dari literasi dasar itu sendiri buat generasi penerus kita di Indonesia. Gimana menurut Anda? Wah, pertanyaan bagus itu. Sesuatu buat kita pikirkan bareng-bareng ya. Oke deh, sekian dulu kupas tuntas kita kali ini soal perubahan kurikulum 2025.